kamu Banci beranak, hadir di podcastnya Om Deddy kan, terus kemudian si anakmu diundang lagi ke podcast Om Deddy itu membantah semua pernyataan dirimu yang mulai dari sekolah segala macam. Itu gimana sih aslinya? Apakah memang bisa tidak lulus sekolah atau gimana? Yang sebenarnya terjadi banget. Misal itu sekolah, yang misal bilang itu cuma sampai SD itu salah. Bahwa itu adalah sekolah sampai sekolah terus. Cuma kan misalkan homeschooling, jadi mungkin apa namanya jenjangnya kan langsung paket A, paket B, paket C, jadi kayak gitu. Berarti homeschooling ya? Iya homeschooling, karena kan misal dari Amerika, jadi kalau di sini mau cari kelas 3-nya gitu kan kadang-kadang dia harus pindah kelas kayak gitu karena aku berpindah negara-negara gitu. Jadi kalau waktu di Indo ke sana harus jedanya tuh kadang-kadang turun kelas. Jadi di Amerika kadang divide lagi ya gitu-gitu, jadi sering pindah-pindah kota. Maka dari itu apa namanya homeschooling, karena waktu itu aku sempat sedih ngeliat misalnya di satu sekolahan, nah sekolahan itu kayak kurang enak gitu, anak aku sedih gitu, jadi aku keluarin dari sekolah itu pindahin ke sekolah lain. Jadi aku terlalu suka baperan kalau misalnya anakku dalam keadaan sedih gitu, aku kadang-kadang aku pindahin sekolahnya gitu karena aku nggak mau anakku sedih gitu. Jadi aku kasih sekolah yang bikin dia happy. Oke, ketika dirimu tahu bisa membantah semua pernyataan dirimu itu kemarin seperti apa sih reaksi pertama kali kan? Jujur aku nggak pernah nonton karena aku nggak kuat nontonnya. Jadi jujur aku semua podcastnya anak aku tuh sumpah aku tuh nggak pernah nonton, dan juga setiap komen netizen juga nggak pernah aku sentuh. Jadi kalau aku jauh-jauh dari komen netizen, kecuali kalau aku lagi live kan sekarang nyerang kan, karena aku lagi main poin kan, jadi aku serang situ nangis nggak sanggup, terus nanti nangis dibilang lagi lebay, nggak nangis dibilang kenapa nggak nangis. Terus kadang-kadang ya aku jadi kalah poin aku. Ya udah aku ngambek, aku bilang udah buat sebelah aja poinnya, aku nggak usah ada yang ngasih, aku masih ada kerjaan yang lain sambil nangis. Kan kita juga cari poin juga gitu di situ gitu, buat kerjaan juga. Jadi sedih aku nggak ada yang support gitu karena berita itu. Jadi nggak apa-apa kalian kayak gitu deh Mbak. Jadi kadang nangis. Nah dengan statementnya Michelle itu, maksudnya Mbak Pink sendiri ada komunikasi juga, kenapa sih ngomong kayak gitu? Karena kan Mbak Pink kan ya Kemarin, tidak membenarkan ya. Wah nggak bawa lagi HP-nya, padahal ada, ini taruh di story aja kali ya. Padahal ada di HP-nya anak itu, ada perdebatan antara di rumah sama Michelle, ada sampai kita bilang gini, misalnya nggak bisa jawab gitu kan. Pokoknya sampai bilang di WA gitu, Michelle jangan kayak gitu ya sama mami gitu, karena mami kan kita ini hidup mami doang yang cari uang, dan Michelle jangan kayak gitu gini. Tapi misalnya nanti pokoknya adalah secret rahasia gitu yang diomongin, terus misalnya bilang diem aja gitu. Jadi mungkin dia sekarang udah calm down, udah reda, karena pokoknya juga udah belain, maksudnya bukan bilang, maksudnya bilangin mami gitu, Michelle jangan kayak gitu Koko nggak suka gitu. Jadi ya mudah-mudahan doain aja semuanya segera berangsur membaik, jangan sampai saya kenapa-napa, karena saya ini tidak pernah bermaksud untuk menjelekkan anak, tidak. Karena kalau saya menjelekkan anak dari kemarin saya udah ngomong, tapi saya kan nggak pernah ngomong jelek. Saya cuma bilang mengklarifikasi, kalau saya dibilang ibu yang nggak baik, saya nggak saya akan ngomong bahwa saya yang bayarin sekolah semua itu saya semua. Jadi bukan netizen salah lagi dibilang materi kok diungkit-ungkit, bukan ungkit-ungkit, maksudnya mau ngasih tahu saya sayang Michelle, udah gitu aja deh. Soalnya kalau kepanjangan juga nggak ngaruh juga sih gitu. Palingan saya cuma bilang hanya saya sama Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu betapa saya sayangnya sama anak saya, dan nggak perlu pencitraan saya emang sayang beneran sih gitu. Bahkan mungkin saya juga berdosa sama Tuhan karena saya lebih sayang anak daripada Tuhan kayaknya. Ya segitunya sayang saya sama Tuhan gitu. Sama anak maksudnya. Tingkat homeschoolingnya sampai umur berapa sih Michelle itu?
ya semua kan ada yang kita bisa ceritain di publik, ada yang nggak bisa kita ceritain di publik. Jadi juga ini kan tolonglah dibatasi, jangan sampai semua muanya harus tahu gitu. Jadi intinya anak saya itu di dalam sekolah, di dalam sekolahan. Oh, yang soal 2016 katanya ada tuh yang ngomong katanya anak itu ngebiarin anak sampai kelaparan gitu. 2016 katanya anaknya sampai kelaparan, sampai ditelantarkan gitu. Oh, nggak mungkin banget dong pelantaran anak. Jangan, nggak mungkin. Justru yang lain, justru hanya saya yang memberikan makan. Nah, itu kebalikannya gitu. Justru hanya saya. Kadang-kadang kita dapat bakpao dari tetangga. Kita numpang loh di rumah temen namanya Ci Acen, makasih udah numpangin kita 4 hari. Michelle juga ditumpangin, kasih kita bakpao, kasih kita koyogi. Ci Acen diberkatin, terus kita dinginepin gitu. Bahkan udah nggak mau ngomong salah lagi, intinya nggak ada yang mau jelekin anak, sayang sama anak. Michelle juga pasti sayang sama saya. Emang apa yang terjadi